Kuasi-eksperimen adalah satu jenis desain penelitian dalam penelitian kuantitatif. Ketika proses penunjukan partisipan dilakukan tidak secara acak, non-randomly assignment, maka desain penelitian eksperimen tersebut tergolong jenis desain kuasi-eksperimen. Akan tetapi, ketika proses penentuan partisipan dilakukan secara acak, randomly assignment, maka jenis desain penelitian yang digunakan tergolong true eksperimen. Berikut ini dikemukakan dua bentuk desain kuasi-eksperimen, yaitu time series design dan non-equivalent control group design. 1. Time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Siswa diberikan tes awal sebanyak 4 kali, O1, O2, O3, O4, untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mereka terhadap materi fisika yang diajarkan. Tes ini mencakup aspek kemampuan multirepresentasi dalam bentuk soal pilihan ganda, esai, atau tugas berbasis grafik dan diagram. Siswa diajar menggunakan model kooperatif tipe G, Group Investigation, dengan bantuan media animasi. Siswa diajar menggunakan model kooperatif tipe G, Group Investigation, dengan bantuan media animasi. Judul penelitian, pengaruh latihan nafas dalam terhadap perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah Kecamatan Karas Kabupaten Mageta Pretest. Siswa diberikan tes awal sebanyak 4 kali, O1, O2, O3, O4, untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mereka terhadap materi fisika yang diajarkan. Tes ini mencakup aspek kemampuan multirepresentasi dalam bentuk soal pilihan ganda, esai, atau tugas berbasis grafik dan diagram. Sampel. KL. Eksperimen. Pretest. Tekanan darah diukur dalam 4 kali pengukuran awal untuk melihat kondisi dasar pasien hipertensi. Perlakuan. Kelompok eksperimen diberikan latihan nafas dalam selama 15 menit setiap 24 jam dalam periode penelitian. Post-test. Tekanan darah diukur kembali dalam 4 kali pengukuran untuk melihat apakah ada perubahan akibat intervensi. KL. Kontrol. Tekanan darah diukur dalam 4 kali pengukuran awal untuk melihat kondisi dasar pasien hipertensi. Tekanan darah diukur kembali dalam 4 kali pengukuran untuk melihat apakah ada perubahan akibat intervensi. 3. Non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, tetapi pada grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Judul penelitian, pengaruh pendidikan kesehatan pertolongan pertama tersedak pada balita dengan media audiovisual terhadap self-efficacy ibu balita. Sampel. KL. Eksperimen. Pretest. Mengukur self-efficacy ibu balita sebelum intervensi, kuesioner. Perlakuan. Pemberian pendidikan kesehatan pertolongan pertama tersedak menggunakan media audiovisual selama 6 hari. Post-test. Mengukur self-efficacy ibu balita setelah intervensi, kuesioner. KL. Kontrol. Mengukur self-efficacy ibu balita sebelum intervensi, kuesioner. Mengukur self-efficacy ibu balita setelah intervensi, kuesioner. 4 rancangan separatus sample pre-test post-test. Rancangan ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Pengukuran pertama, pretest, dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dari populasi tertentu. Kemudian dilakukan intervensi atau program pada seluruh populasi tersebut. Sampel. KL. Eksperimen. Pretest. Pasien sebelum program manajemen nyeri diterapkan. Perlakuan. Mengukur pengalaman nyeri mereka. Post-test. Program manajemen nyeri berbasis perawat diterapkan di rumah sakit. KL. Kontrol. Program manajemen nyeri berbasis perawat diterapkan di rumah sakit. Pasien yang berbeda setelah program diterapkan, mengukur pengalaman nyeri mereka. Empat kasus. 1. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah pelatihan asuhan persalinan normal dapat meningkatkan kelengkapan pencatatan rekam medis persalinan. Untuk itu,
Dilakukan penelitian dengan judul, Efektivitas Pelatihan Asuhan Persalinan Normal terhadap Kelengkapan Pencatatan Rekam Medis Persalinan. Sebanyak 30 bidan di rumah sakit tersebut dipilih sebagai subjek penelitian. Sebelum pelatihan diberikan, dilakukan pretest untuk mengukur tingkat kelengkapan pencatatan rekam medis persalinan berdasarkan data yang ada. Setelah pelatihan selesai, dilakukan post-test untuk melihat apakah ada peningkatan signifikan dalam kelengkapan pencatatan. Mengapa penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen? Pembahasan. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen karena penelitian tidak melibatkan pengacakan sempurna, random assignment, dalam memilih subjek, karena semua bidan di rumah sakit tersebut dijadikan sampel. Dan kuasi eksperimen merupakan pendekatan praktis untuk menilai efektivitas intervensi tanpa harus memenuhi semua kriteria eksperimen murni. Dua, sebuah rumah sakit jiwa ingin mengetahui apakah ketepatan minum obat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien skizofrenia yang dirawat inap. Untuk itu, penelitian menggunakan pra-eksperimen dengan desain kuasi eksperimen menggunakan time series design dilakukan. Penelitian ini melibatkan 20 pasien skizofrenia yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut. Apa tujuan dari penelitian ini? Pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh ketepatan minum obat terhadap kualitas hidup pasien skizofrenia yang dirawat inap di rumah sakit jiwa. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbaikan kepatuhan minum obat dapat meningkatkan aspek-aspek kualitas hidup seperti fungsi sosial, psikologis, dan kesejahteraan fisik pasien. 3. Sebuah mahasiswa pergi ke puskesmas ingin meneliti apakah mengonsumsi ikan gabus dapat mempercepat penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pra-eksperimen dengan desain kuasi eksperimen menggunakan non-equivalent control group design dilakukan. Penelitian melibatkan 2 kelompok ibu nifas yang memiliki luka perineum. Kelompok intervensi, 30 ibu nifas yang diberikan tambahan konsumsi ikan gabus selama masa nifas. Kelompok kontrol, 30 ibu nifas yang tidak diberikan tambahan konsumsi ikan gabus, hanya menerima asupan gizi standar. Dari kasus di atas, mengapa penelitian ini menggunakan non-equivalent control group design dalam kuasi eksperimen? Pembahasan. Dari kasus di atas, penelitian tidak melibatkan randomisasi sempurna dalam pemilihan subjek atau pembagian kelompok, sehingga kelompok intervensi dan kontrol tidak sepenuhnya setara. Dan desain ini cocok digunakan dalam situasi dunia nyata di mana sulit untuk melakukan randomisasi, tetapi tetap memungkinkan untuk membandingkan efek intervensi antara 2 kelompok, intervensi dan kontrol. Materi True Experiment. Desain True Experiments ini untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan grup kontrol yang tidak diberi perlakuan. Pengambilan sampel menggunakan desain True Experiments ini pada kelompok eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol harus diambil secara random dari populasi. Dikatakan True Experiment, eksperimen murni, karena pada desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya penelitian, yang termasuk desain True Eksperimental adalah sebagai berikut. Desain dengan kelompok kontrol hanya post-test tanpa pretest, post-test only control design. Desain post-test kelompok kontrol subjek random desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan 2 kelompok subjek, kelompok eksperimen dan kontrol, tanpa pretest. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Menugaskan setiap subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak atau random. Melaksanakan eksperimen terhadap kelompok eksperimen. Mengadakan tes baik terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Mencari perbedaan rata-rata antara skor post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan metode statistika, untuk melihat apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Satu, seorang peneliti datang ke sebuah kampus dan ingin mengetahui apakah jus kulit manggis dapat menurunkan kadar hormon kortisol pada mencit, mus-mus culus, yang mengalami stres. Maka ia melakukan penelitian dengan judul, Efektivitas Pemberian Jus Kulit Manggis Terhadap Kadar Hormon Kortisol pada Mencit, Mus-mus Culus, yang mengalami stres. Pada kasus di atas, apa jenis rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini? Pembahasan. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah True Experiment dengan desain kelompok kontrol hanya post-test tanpa pretest, post-test only control design, karena desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan 2 kelompok subjek. Efek penambahan terapi pulsat ultrasound.
AS, low intensity pada latihan kinesioterapi terhadap gambaran C-reactive protein, CRP, pada kasus osteoartritis, OA, jenuh di RSUD Dr. Derajat Prawiranegara Kabupaten Serang. Kasus: seorang peneliti ingin menguji efektivitas terapi pulsed ultrasound low intensity terhadap kadar CRP pada pasien OA jenuh. Dari judul penelitian di atas. 1. Apa jenis rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini? 2. Apa desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini? Pembahasan. 1. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah true experiment. 2. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest post-test control group design. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah true experiment. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest post-test control group design. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemberian edukasi dengan metode focus group discussion, FGD, menggunakan media audiovisual terhadap rasionalitas penggunaan antibiotik di desa X.